Halo semua, Assalamualaikum, kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong, dan hari ini saya akan membahas atau mereview 3 jenis gendongan yang sudah sering ditanyakan sama teman-teman semua, yaitu kira-kira mending mana 3 SSC ini, Kadelmi Levana, Bayiku Activa yang Mark II, atau Nana Maxima. Nah, sebelum kita akan review lebih lanjut tentang ketiga SSC itu, saya mau kasih tahu dulu teman-teman tentang perawatan wajah yang saya gunakan sekitar 2 mingguan ini, yang menurut saya cukup berhasil di muka saya yang kondisi normal cenderung kering. Ini adalah serum terbaru dari Scarlett Whitening, namanya adalah Glow Tening Serum. Jadi serum ini tuh dia ada mengandung tranexamic acid, niacinamide, aloe vera extract, allantoin, licorice extract, calendula oil, geranium oil, dan juga olive oil. Saya cocok banget pakai si brightening serum ini karena dia ada tranexamic acidnya, yang mana tranexamic acid ini bisa mencegah penuaan dini. Ini tuh tekstur serumnya, jadi dia nggak kental, tapi juga nggak cair-cair banget. Meskipun ada banyak kandungan oilnya, tapi si serum ini tuh cepet banget meresapnya ke dalam kulit dan nggak bikin muka jadi kayak berminyak banget gitu. Si Glow Tening Serum ini bisa dipakai pagi dan malam hari, tapi saya pakainya itu tiap malam sebelum tidur. Setelah pakai serum baru pakai si moisturizer. Oke, baik, mari kita lanjut ke review 3 SSC ini. Yang pertama ada Kadelmi Levana, yang kedua ada Bayiku Activa Mark II, dan yang ketiga ada Nana Maxima. Ketiganya ini bisa dipakai dari newborn, tapi newbornnya ada minimal berat badan. Untuk Levana dan juga Nana Maxima ini bisa dipakai dari newborn minimal berat badan 3 kilo. Sementara di Activa ini bisa dipakai di bayi newborn dengan berat badan minimal 3,5 kilo. Jadi teman-teman kalau mau pakai SSC adjustable atau SSC yang bisa dipakai dari newborn ke toddler, teman-teman harus pastikan dulu bahwa si bayi ini sudah memenuhi minimal berat badan dari masing-masing produsennya. Untuk penyimpanan si Kadelmi Levana ini ada pouchnya, pouch warna hitam yang bahannya melar. Di Nana Maxima dia ada tote bagnya. Dan untuk Activa ini hoodie-nya lah yang dipakai sebagai tempat penyimpanan. Jadi memang yang Activa ini menurut saya hoodie-nya multifungsi banget, karena selain dipakai jadi hoodie, ini juga bisa jadi pouch tempat penyimpanannya. Untuk ketiganya juga sudah dilengkapi dengan buku manual atau manual pemakaian yang teman-teman bisa lihat. Sebelum kita pakai SSC, kita pastikan dulu bahwa kita sudah mempelajari fitur-fiturnya, kita sudah mempelajari bahwa SSC ini bisa dipakai untuk gendong posisi apa saja. Next, lanjut kita akan masing-masing cek ke bahannya. Untuk Kadelmi Levana, dia bahannya 100% katun, dan uniknya si Levana ini adalah bahan kainnya melar ke satu arah. Nah, seperti ini. Kalau ke arah samping-samping itu nggak melar, tapi melarnya ke satu arah, ke arah atas bawah. Teman-teman bisa lihat, dia bahan depan dan bahan dalamnya semuanya dengan kain dan motif yang sama. Untuk Activa, dia kalau saya amati ini bahannya beda antara yang bermotif dan juga yang polos. Kalau yang polos ini sepertinya bahannya katun, sementara yang di depan ini itu
tampak kalau saya pegang tuh ada sedikit polyester. Depan dan dalamnya si Activa Mark II ini beda. Beda bahan maksud saya. Yang ketiga untuk Nana Maxima, ini sepertinya sama kayak Activa. Di depan ini bahan yang motif ini seperti ada bahan campuran polyesternya. Sementara yang di dalam ini adalah bahan yang mungkin katun atau drill ya. Saya juga belum konfirmasi bahan apa yang dipakai. Yang jelas bahan antara bahan yang motif dan yang polosnya ini berbeda. Oke, lanjut ke waist belt. Saya akan bandingkan ketebalan ketiganya. Ini kalau teman-teman bisa lihat. Nah, paling tebal adalah si Levana, tapi dia ini tebalnya tapi empuk kalau Levana. Paling kaku adalah si Nana Maxima kalau dibandingkan ketiga produk ini. Yang middle atau di tengah adalah si Activa. Jadi ini nggak terlalu keras tapi nggak empuk juga. Yang paling empuk adalah Levana, dan yang paling firm, waist beltnya yang paling firm adalah si Nana Maxima. Nah, kita lanjut untuk mengukur lingkar pinggangnya atau lingkar waist beltnya. Meskipun tadi tampaknya si Nana Maxima ini panjang waist beltnya paling pendek, tapi untuk lingkar waist beltnya yang paling kecil adalah waist belt Activa bayiku. Jadi ini tuh sekitar 55 cm. Si Nana Maxima 65 cm dan Cadel Levana ini 74 cm. Jadi buat teman-teman yang bodinya kecil, mini, mungkin SSC yang mengakomodir pinggang yang sangat-sangat mini adalah si Activa Baby Carrier ini. Lalu Nana Maxima, baru ke Cadel Levana. Jadi teman-teman, kalau misalkan baru pertama kali dan bingung, teman-teman bisa ukur dulu lingkar pinggangnya berapa, lalu nanti disesuaikan untuk lingkar pinggang yang paling pas di teman-teman yang mana. Biasanya permasalahannya adalah si ibu yang punya lingkar pinggang yang kecil. Kalau lingkar pinggang yang besar, justru si ketiga SSC ini bisa dipakai karena dia masih punya dia masih punya webbing yang panjang. Nah, seperti ini. Jadi untuk big size hampir pasti bisa dipakai ketiga SSC ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke shoulder padnya. Tebal shoulder padnya kalau dibandingkan seperti ini. Jadi kalau saya ngelihatnya hampir-hampir sama tebalnya. Lebih tebal sedikit si Levana, tapi nggak terlalu beda jauh juga, dan juga empuknya hampir-hampir sama semua. Oke, kita akan bandingkan lingkar bahunya. Kalau dari pengamatan saya ini yang paling besar adalah Levana, dan untuk Nana Maxima dan Activa ini hampir sama. Kelebihannya Nana Maxima dan Activa ini dia punya PFA yang di sini atau Perfect Fit Adjuster. Jadi buat teman-teman yang bodinya kecil atau bodinya sangat-sangat mini, ketika kita pakai SSC-nya lalu si shouldernya ini masih berasa longgar, misalkan ketika kita udah pakai, kita udah setting nih yang paling kecil banget, tapi kok masih berasa longgar, kita bisa kecilkan si tali bahu atau shoulder padnya ini dengan menarik webbing yang di sini, jadi si tali bahunya akan makin kecil. Tapi kalau buat saya pribadi, saya kurang suka untuk menyerut si shoulder ini karena rasanya tuh ketika dipakai agak beda ketika kita menyerut dan tidak menyerut.
si PFA ini. Akan lebih nyaman buat saya ketika PFA-nya nggak dikecilin, jadi dibiarkan seperti ini. Tapi permasalahannya mungkin buat ibu-ibu yang bodinya kecil, ketika pakai SSC itu masih longgar dan butuh mengecilkan lagi, si PFA ini bisa jadi solusi. Next, kita lanjut lihat kantongnya. Kalau di Nana Maxima ini kantongnya ada di bawah, di waist belt. Untuk di Kadelmi Levana ini juga sama, di waist belt. Nah, kalau Levana ini agak besar, jadi ketika kita masukin koin atau kunci misalkan, itu sambil gendong masih bisa. Nah, sementara di Nana Maxima ini bentuknya seperti ini, nggak bisa dilebarkan. Jadi kadang saya masih agak kesulitan ketika bayi masuk ke gendongan, masukin sesuatu ke bawah pantat bayi itu masih agak sedikit effort. Sedangkan di Activa ini dia tidak memiliki kantong. Ini di bagian atas adalah cetekan untuk memasang hoodie-nya. Jadi si Activa ini memang nggak dibekali kantong, karena mungkin mikirnya nggak semua orang juga perlu kantong di gendongan. Oke, next kita lanjut ke settingannya. Settingan si Activa ini untuk bayi newborn, dia settingannya adalah serutan. Jadi kita tinggal serut aja yang paling kecil di sini. Lalu diikat 2 kali untuk bayi newborn. Kalau misal masih kurang kecil bisa kalau tingginya masih setelah diserut, ketika tingginya masih terlalu tinggi, ini juga bisa dikecilkan pakai si webbing yang ada di body panel sini. Si Activa ini bisa dipakai 3 posisi menggendong, gendong depan, gendong samping, dan juga gendong belakang. Keuntungannya atau kelebihan menggunakan serutan seperti ini, jadi misalkan ketika bayi udah masuk ke gendongan terus kita rasa kainnya kurang menopang sampai belakang lutut bayi, kita nggak perlu turunin bayinya dari gendongan, karena kita tinggal lepasin aja si serutannya ini sampai si kainnya ada di belakang lutut bayi. Jadi untuk memperbaiki settingan panelnya nggak perlu nurunin bayinya dari gendongan. Sama kayak Kadelmi Levana, ini juga serutan. Kalau ini serutan semua, di bawah ini ada serutan, di samping-samping serutan, di kain panel atas ini juga ada serutannya. Jangan lupa untuk selalu di double, karena kalau Levana ini kita hanya serut seperti ini aja, itu akan gampang loose. Jadi kita harus diserut lalu diikat. Kalau udah kayak gini nggak akan geser-geser. Ini keuntungannya sama kayak Activa tadi, ketika misal kita gendong bayi lalu kita rasa si kain panel bawahnya ini kurang menopang sampai belakang lutut, kita tinggal bisa kendorin sedikit, lalu tinggal dilebarin seperti ini. Yang bagian samping-samping juga sama, bagian atas-atas juga sama. Jadi nggak perlu repot nurunin bayi dulu, baru kita pasang si gendongannya jika kita ada settingan yang kurang tepat di kain panelnya. Sedangkan untuk Nana Maxima ini settingannya adalah hanya geser-geser si kain panelnya. Dia ini nggak ada velcro. Biasanya kalau untuk settingan kayak gini, ini tuh ada velcronya, tapi ini nggak ada. Karena mungkin jaraknya nggak terlalu banyak. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal geser-geser aja. Sesuaikan dengan lebar bukaan kaki bayinya. Sedangkan untuk settingan tinggi panelnya ini juga ada webbing, tinggal ngecilin dan ngendorin webbing. Untuk settingan tinggi panel, kalau memang misalkan ada
settingan yang kurang atau settingan yang salah, kita tinggal kendorkan atau tinggal kencengin lagi. Tapi kalau untuk settingan yang bawah, misalkan dia ini kurang lebar, kita harus taruh dulu bayinya, kita ubah lagi settingan sebelah sininya, baru kita pakai lagi bayinya ke dalam gendongan. Nah, makanya untuk SSC yang punya settingan velcro atau settingan geser seperti ini, sebelum memasukkan bayi ke dalam gendongan, baiknya kita ukur dulu lebar bukaan kakinya seberapa. Jadi nanti ketika masuk ke dalam gendongan, kita udah nggak perlu setting-setting ulang lagi atau salah setting. Levana Activa maupun Nana Maxima ini juga sudah dilengkapi sama hoodie. Jadi ini hoodie-nya Levana. Nah, ini hoodie-nya Levana, dia pasangnya ada tinggal dicetek aja. Di sini ada 2 cetekan di body panelnya. Nah, di sini juga ada satu lagi cetekan. Lalu ada bakalnya ini dipasang di shoulder seperti ini. Ini kalau shouldernya, ini kalau hoodie-nya Levana. Kalau hoodie-nya Activa, ini tadi yang bisa jadi pouch, dibalik dulu. Seperti ini. Setelah itu dipasang di sini. Di snap button atau kancing snapnya. Jadi di dalam yang sebelah sini itu ada snap buttonnya. Kita tinggal pasang sampai bunyi cetik-cetik. Nah, satu lagi. Nah, kalau si Activa ini tinggal dipasang di yang bakal yang ada bulat-bulatnya seperti ini. Kalau copot tinggal ditekan aja. Nah, misal si hoodie-nya ini nggak mau dipakai, kita tinggal bisa digulung aja. Nah, digulung, lalu di dalam sini tuh ada karetnya. Terus kita tinggal sangkutin aja di karetnya seperti ini. Nah, mau dilepas juga boleh, atau misal kalau lagi di luar rumah pakai terus nggak pengen hoodie-nya dilepas karena takut ketinggalan, tinggal bisa digulung terus dipasang di karet elastiknya. Sedangkan untuk Nana Maxima, ini hoodie-nya ada bentuknya kayak topi capuchon gitu. Dia sama ada 3 cetekan. Nah, di dalam sini ada 3, kita tinggal pasang juga di sini. Kita pasang cetekannya. Lalu kalau Nana itu bentuknya kayak gini, tinggal disangkutin aja di sini. Nah, kalau untuk pakainya di sini tinggal disangkutin. Kalau mau lepas tinggal dilepas dari sangkutannya. Kalau misal nggak dipakai tapi masih butuh hoodie, maka bisa disimpan di kantongnya. Sama kayak si Levana juga, kalau misal masih butuh tapi nggak pengen dipakai, tinggal disimpan aja di kantongnya. Nanti kalau misalkan butuh, tinggal dikeluarin aja. Nah, untuk harganya sendiri, Levana ini dibanderol dengan harga sekitar 330.000. Activa dengan motif print seri Bangga Indonesia ini sekitar 315.000, dan si Nana Maxima ini sekitar 390.000-an. Terakhir yang saya lupa, Levana ini sudah lengkap dengan drawl padnya. Jadi drawl pad di sini untuk bayi yang sedang fase oral atau seneng gigit-gigit gendongan. Jadi kita
Nggak perlu cuci seluruh gendongannya. Kalau misal kotor si bagian yang sering digigitin, kita tinggal cuci droll padnya saja. Dan si droll pad ini sudah include ke pembelian Levana yang seharga 330.000. Sedangkan untuk Activa droll pad ini dijual terpisah sekitar, saya lupa harganya, mungkin 35.000. Teman-teman bisa cek aja di marketplace atau nanti saya sertakan di description box harganya. Ini kita bisa beli yang sepaket sama atau senada sama warna printnya. Ini juga bisa dipasang di sini seperti ini. Nah, untuk Nana Maxima juga sama, ini droll padnya dijual terpisah. Jadi teman-teman kalau emang misalkan butuh droll pad untuk bayi yang sedang fase oral, itu teman-teman harus beli lagi. Nah, itu tadi review ketiga SSC ini yang paling sering di request sama ibu-ibu semua. Semoga menjawab kegundah gulanaan ibu-ibu akan memilih SSC yang mana. Masing-masing SSC tentu punya kelebihan dan kekurangan, makanya ibu-ibu tinggal sesuaikan saja sama budget, tinggal sesuaikan saja sama kebutuhan, dan bisa jadi tinggal sesuaikan sama motif-motif yang dipengen. Oke, sebelum saya tutup nanti saya tunjukkan pemakaiannya di Gumi yang masih newborn sekitar usia 1 bulanan. Saya pakai Activa, Levana, sama Maxima ini di usia Gumi newborn itu sekitar 1 bulanan. Berat badan kurang lebih 4 kilo, sama saya bandingkan dengan sekarang pemakaian Gumi di usia 6 bulan. Kalau misal masih ada pertanyaan, boleh drop di kolom komen dan kita akan ketemu lagi di video lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.